Bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Senang sekali saya Zara Masid dapat menjumpai bunda-bunda di rumah yang pasti di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda, bunda cerdas keluarga bahagia yang pasti hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, bunda-bunda, selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat dan disertai dengan narasumber yang pastinya luar biasa. Bunda-bunda, pada episode kali ini kami akan membahas mengenai pengalaman mengasuh anak kembar. Nah, bunda-bunda, merawat anak kembar bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, mulai dari persiapan mental, tenaga, dan juga waktu, dan juga serta finansial yang tidak sedikit nih. Tetapi jika kita mengetahui triknya, merawat si kembar tentunya akan sangat menyenangkan. Mungkin banyak sekali nih bunda-bunda di rumah yang pengen punya anak kembar, atau juga yang sudah memiliki anak kembar. Nah, tapi untuk mengetahui lebih jauh di sini kita akan sharing-sharing nih bersama dengan narasumber saya yang tentunya memiliki anak kembar. Di sini sudah ada Ibu Upit. Ya, halo Bu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya, semangat ya Bu ya. Siap. Harus semangat dong. Nah, Ibu gimana sih kalau misalnya saya tanya, kan Ibu juga punya anak kembar. Nah, anak kembarnya ini saat ini usianya berapa tahun dan apakah dulunya Ibu punya program anak kembar atau memang ada genetiknya nih Bu dari keluarga Ibu sendiri? Usia anak kembar saya 16 tahun. Di April tanggal 10 kemarin. Itu saya kebetulan memang ada keturunan genetik dari buyut ibu, terus budenya ibu, baru ke saya ada. Kebetulan sekali papanya kembar pun kakaknya punya anak kembar. Jadi jadi berarti kembar-kembar juga ya Bu? Iya. Nah, tapi apakah sebelumnya ibu memang ada planningnya gitu untuk memiliki anak kembar atau enggak gitu? Maksudnya hamil tapi tahu-tahu pas ketika di USG tahu-tahu kembar gitu? Saat saya masih tunangan dengan papanya anak-anak nih, saya kan suka sowan main ke kakaknya yang punya anak kembar. Itu saya suka, kebetulan anak kembarnya cowok itu kan, laki-laki. Saya hanya, lucu ya, lucu, hanya seperti itu. Dan saat itu saya juga nggak tahu kalau ternyata turunan dari ibu saya tuh ada gen kembar seperti itu. Mungkin itu yang terus ada, akhirnya dapet anak kembar. Oh, berarti tanpa diduga-duga dan tanpa direncanakan. Tapi berarti kan ibu sebenarnya dulunya emang seneng ya sama anak kembar ya? Betul. Saya juga seneng, pengen deh. Nanti dapet. Nah, tapi kalau misalnya kan ngomongin hamil ya Bu ya? Kan ada perbedaan Bu dengan mengandung anak kembar sama mengandung misalnya ya anak yang cuma satu, yang biasanya kan normalnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kembar itu apakah bebannya lebih berat kah atau gimana Bu? Ya, nggak beda sih ya. Cuma memang agak sedikit apa ya maksudnya, aktivitas gerak saat di dalam perut itu memang beda. Mungkin kalau satu saat dia bergerak kita elus perutnya, selesai diam. Kalau ini kan nggak bergantian. Di sini diam, sebelahnya ya. Oh, jadi maksudnya dua-duanya gitu kayak saling berinteraksi ya Bu betul, ya? Iya. Terus apa lagi Bu yang Ibu rasakan ketika hamil kembar? Seperti itu, dan itu aja mungkin ya. Terus agak lebih, untuk makan juga agak lebih banyak mungkin ya. Oh gitu, vitamin Bu? Juga harus banyak. Iya. Lebih banyak dibandingkan waktu Ibu mengandung anak yang satu di dalam gitu. Betul. Nah, kalau misalnya kayak mempengaruhi nggak sih Bu? Misalnya kan kalau hamil kembar itu kan terkadang perutnya kan besar, lebih besar gitu. Iya. Nah, apakah misalnya mempengaruhi dari gerak jalannya jadi lebih susah, terus kayak pegel gitu rasanya, apa gimana Bu? Itu nggak terlalu. Kebetulan saya kalau hamil itu maaf ya, seperti hanya di perut aja saya besarnya. Jadinya ke badan sendiri nggak terlalu yang signifikan, yang beratnya tambah, ini nggak terlalu. Tapi memang agak lebih capek mungkin ya kalau kembar. Karena juga saat itu kan usia saya udah di atas 30 juga. Itu aja sih sebenarnya. Kalau untuk yang lain nggak ada kendala. Cuma saya tetap ada mental yang harus saya persiapkan, karena kemungkinan besar kan 99% kembar itu tidak
lahir di 9 bulan ya biasanya. Oh gitu ya, Dan memang kebetulan dikatakan saya dari- termasuk yang di 99% nih. Hanya mereka lahir di usia kehamilan 8 bulan. Di usia Iya, 8 bulan. betul. Nah tapi dari awal itu pas ketika ibu hamil anak Iya. kembar, ibu mengetahuinya itu ketika bulan berapa atau memang dari awal tuh udah tahu wah kayaknya nih Usia 2 bulan, Kak. usia 2 bulan. Iya, Berarti pas kehamilan saat 2 bulan. USG gitu atau Di gimana? USG, betul. Pas di USG Iya. udah kelihatan tuh Iya. Bu. Ada 2 anak kembar Iya, ini. sempat itu saya kan di awal itu memang agak payah ya untuk idam. Saya pre-emesis, dirawat, terus selesai dirawat itu masuk ke 2 bulan kehamilan di USG, baru ketahuan tuh ada kantung 2, Kak. Tadinya kan kami juga, loh ada apa gitu, oh ini ada 2 Bu, ini apa ada 2. Mereka kan satu telur kan. Satu telur. Nah, terus pas ibu mengetahui ternyata ada 2 anak gitu, apa nih yang ibu rasakan? Seneng apa ya, seneng ya kaget juga gitu kan. Tapi yang ya senang banget lah. Seneng banget ya. Ada Bonus. sempet panik gak sih Bu? Misalnya, aduh nanti saya hamilnya jadi 2 bayi nih. Berarti nanti perutnya gede banget nih gitu. Ada gitu. Waktu kayak itu gitu kan nggak sih, baru Bu? masih kantung gelap gitu kan 2 tuh, bersisian kanan kiri. Yang saya tanya itu, ini dalam satu tempat ya dokter gitu kan? Dalam satu tempat. Iya ini dalam satu tempat, hanya beda di posisi dia tuh hanya terpisah lewat garis. Macam garis aja gitu. Satu telur ya, satu ari-ari kan kebetulan si kembar ini. Seperti itu. Nah, ketika Beda ibu tahu itu ada nggak sih Bu pantangan gitu yang ibu alami selama hamil? Apalagi kan ini kembar nih, jadi kan otomatis bebannya mungkin lebih berat dibandingkan misalnya kalau hamil anak 1. Enggak sih, sama aja. Sama aja ya? Iya, sama aja. Berarti nggak sama sekali nggak ada pantangannya tuh Bu Enggak. selama ibu hamil kembar? Enggak. Nah, terus kan ini kan ketika misalnya mau pasca lahir dan segala macam, nah Iya. ada perbedaan nggak sih Bu? Misalnya pas ketika ibu melahirkan dengan yang misalnya anak yang tunggal gitu Iya. yang dilahirkan dengan ini langsung 2 kan gitu. Iya. Jaraknya mereka berapa? 5 menit. 5 menit? Iya, mereka sesar. Oh sesar? Saat itu kebetulan, nah itu kenapa mereka lahir di usia 8 bulan 8 itu? bulan. Saat itu saya sempat yang sebelum usia kehamilan 8 bulan, saya periksa untuk semua HB segala itu. Nah di saat saya periksa kehamilan ke-8 bulan, cek lab mengenai HB segala macam itu kan ada tuh. Nah HB saya saat itu drop, saat itu tuh hanya 7,4. Sementara HB normal, perempuan normal yang tidak hamil aja harus di 12 kan. Dari itu saya udah harus masuk rumah sakit, saya harus ditambah transfusi darah, sampai akhirnya diambil tindakan untuk sesar. Tapi anak-anak alhamdulillah sih besar. Itu 2,5 sama 2,7 setengah. Mempengaruhi nggak sih Bu kan karena ada misalnya saya punya teman juga yang mempunyai anak kembar gitu ya Bu. Jadi pas ketika lahiran, nah kalau ini bedanya laki sama perempuan Bu. Nah yang lahir duluan tuh laki, jadi lebih besar bobotnya, misalnya 3,2. Nah sedangkan yang perempuan 2,8 seperti itu. Nah kalau anak ibu sendiri yang kembar gimana Bu? Semuanya sama porsinya apa bagaimana? Enggak, yang satu 2,5, yang satu 2,75. Biasanya kakaknya ya, yang keluar duluan yang 2,7 apa gimana? Ya kalau saya yang duluan keluar kakaknya. Ya, Seperti itu. yang beratnya 2,7. Yang berat ya. Iya, soalnya katanya kan banyak makannya duluan masuknya ke situ katanya. Kalau kata orang-orang. Nah, ketika ibu mengurusi anak kembar dan itu kan bayi nih. Bayi kan berarti kan masih rewel, Bu. Maksudnya nangis apa segala macam, agak kerepotan nggak sih, Bu? 0 sampai 3 bulan itu mungkin belum terlalu ini ya. Oh, ada pengalaman saya tuh lucu deh. Gimana Kan saya tuh, masih di rumah sakit itu, ingat banget sih kembar. Saya ini kan 4 anak ini yang pertama dan kedua itu besar-besar kebetulan. Saat saya 1 kali 24 jam setelah sesar, saya kan baru bisa melihat nih mereka di inkubator kan. Saya berbarengan ada seseorang, saya lihat, ih kecil gitu loh Kak.
kok anak aku kecil gitu. Sampai bapak sebelahku, ibu kecil itu 2 gitu. Saya kecil 1 kata dia. Oh sudah. Terus saat menyusui Kak, saya kan selalu berpikir mereka harus minum ASI nih. Wah dengan gaya saya yang ini, suster udah biar yang satu di situ aja di dalam inkubator, yang satu saya susui nih. Wah di sini susu nyaman, di sini nangis Kak. Waduh ini bagaimana? Jadinya akhirnya Bu dibantu ya dengan susu. Oh ya udah, seperti ada hal-hal seperti itulah yang ya unik juga sih. Tapi itu Bu, Ibu full ASI nggak sih Bu? Dua-duanya kembar Dua-duanya atau? full ASI. Full ASI itu. Berarti tapi bukan digantian dibantu, tuh? iya. Dibantu pakai pumping seperti itu? Susu kaleng juga dibantu. Bergantian mereka ininya. Iya. Itu kan pasti lebih capek ya Bu ya? Iya. Tapi seneng ya punya anak kembar seperti itu. Nah, terus ketika misalnya pas mereka sudah masa-masa balita gitu kan, berarti udah rewel apa segala macam, udah lepas misalnya dari full ASI gitu. Nah, itu bagaimana cara mengurusnya Bu? Ini kan anaknya langsung 2 gitu, si bayi gitu. Kadang kita aja misalnya dengar bayi nangis aja tuh udah pusing gitu kan, aduh gimana biar dia nggak nangis nih. Tapi ini kan 2 gitu, bisa jadi berantem atau segala macem. Saya dibantu juga sih saat itu kan, dibantu. Mereka juga, ya bagaimana ya? Jadi ingat deh, unik ya kembar itu kan unik. Jadinya memang kadang-kala nih saya pegang yang satu, saya merasa bersalah loh dengan yang satu nih. Ya kan, sampai sekarang nih misalkan kita foto, rasanya pengen dua-duanya tak peluk gitu kan, atau kadang nggak sengaja gaya kita bagaimana foto hanya sebelah seperti itu kan, hal-hal seperti itu kadang yang ini sebisa mungkin sih saya barengin mereka gitu kan. Yang satu mohon maaf banget, kecilnya mereka juga sama sih, macam kayak WAB gitu ya. Itu kadang, Dek, Adek di mana? Aku di sini Mama. Dua-duanya tuh ada ngumpet di kolong loh Kak. Kalau udah di kolong meja makan, oh itu tanda lagi kalian seperti itu. Kan pakai pampers tuh. Adek lagi apa? Aku di sini Mama. Oh udah. Kadang mereka main ya agak tertukar-tukar masih lah sampai sekarang. Oh sampai sekarang. Nah ini menarik banget nih bunda-bunda nih. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut ya, kita akan break sebentar ya Bu ya. Jadi buat bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda, dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Bu Upit. Iya, seperti yang tadi dibilang ya, kalau Ibu Upit ini masih suka salah menyebut nama anaknya yang kembar. Nah, di sini sudah ada Danti dan juga Dinta. Nah, kakaknya yang Aku ya ini adiknya. oh, adiknya. Beda berapa menit nih, Bu? 5 menit Kak. Iya, Ibu kenapa bisa salah panggil, Bu? Apa sekarang masih suka ini mamahnya? Suka salah panggil. mungkin karena sama ya. Bedanya dia hanya adek mana bedanya Dek? Tanggal lahir. Tanda di sini. Oh. Kan nggak mungkin adek mana Dek. Jadi perbedaannya cuma dari ini. Berarti tapi nggak masalah dong kalau misalnya tiba-tiba mama di rumah adanya kamu manggilnya Danti gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tapi kan kalian kasih udah tahu ya. ngerti satu sama lain kan. Tapi kalau papa di rumah suka salah manggil juga nggak nih? Kadang Saking suka. Kadang suka kakak gimana kakak? Nggak manggilnya Dek doang biasanya. Oh mungkin takut salah panggil. Jadinya manggilnya Ade. Nah Ibu. Kira-kira nih kan ini kan memiliki anak kembar, apakah kedua anak ini kan kembar tinggalnya secara terpisah kah atau sama-sama juga nih? Kan ada yang misalnya tinggalnya juga sama, berarti satu kamar juga sama? Iya. Kalian sekamar bareng? Iya. Seru nggak sih jadi anak kembar? Seru. Seru. Apa serunya? Coba dari Danti dulu. Bisa ada teman ngobrol gitu. Terus dia juga ngerti aku juga ngerti dia gitu. Oh, so sweet. Kamu juga? Kalau Iya. dari kamu gimana? Ya mungkin sama kayak Danti, jadi kalau di kamar nggak sepi-sepi banget, selalu ada yang nemenin gitu. Tapi kalau kalian lebih dekat, kalian nih maksudnya sepasang anak kembar atau lebih dekat sama kakak-kakaknya nih? Misalnya ada yang lebih condong dekat sama kakak yang pertama atau lebih condong dekat sama kakak yang kedua.
Kalau kalian gimana? Atau kalian deketnya berdua aja gitu? Enggak, kita deket semua sama semuanya. Deket sama semuanya. Wow, amazing ya untuk anak kembarnya. Tapi ibu ini kan anak-anak udah mulai dewasa nih Bu. Tadi kan ibu bilang kalau misalnya semasa kecilnya ibu juga agak kerepotan walaupun dibantuin. Oh ini pokoknya selalu dari kecil tuh memang selalu berdua terus gitu. Nggak bisa dipisah gitu Bu? Iya, nggak pisah sih ya Dek. Pisahnya sekolah aja. Oh kalau sekolah beda gitu? Iya, beda kelas. Nah itu kalian kalau pisah kayak gitu gimana rasanya? Kangen dong? Kalau lama kangen. Kalau lama kangen. Nah kalau udah gede kayak gini ada kerepotan nggak sih Bu ngurus anak kembar gitu? Bisa dibandingin yang dulu misalnya pas ketika masih kecil? Nggak ada sih. Sama malah. aja ya? Iya, sama aja. Sama aja. Nah tapi kan ini konon ya katanya nih Bu, kalau misalnya anak kembar itu katanya kalau salah satu sakit, yang satu juga sakit juga, itu dari Ibu sendiri benar nggak sih? Sebenarnya sih enggak juga ya, tapi kebetulan sekali Kak memang mungkin karena satu telur ya, ada kadang ada seperti itu. Dan biasanya kalau saya misalkan Dek Danti sakit panas, saya bawa ke dokter, ini nggak apa-apa, tapi tetap aku bawa juga ke dokter. Gitu. Kemarin sempat kejadian tuh yang panas Dek Dinta ya. Nah, Dek Dinta panas itu bawa ke dokter, kebetulan saat itu aku tuh lagi isoman Kak ceritanya. Di rumah, di kamar, anak-anak ini saya ungsikan ke rumah tantenya. Dekat sih dari dekat rumah. Kok tiba-tiba yang panas, aduh jangan-jangan seperti itu. Dibawalah Dek Dinta sama tantenya ke dokter anak, ininya dia. Nah itu yang tidak saya lakukan. Biasanya ini nggak apa-apa, aku bawa. Dinta pulang, masih ke rumah tantenya, udah ditangani dokter, alhamdulillah ini panas Kak. Dan itu saya sempat bicara nih sama si kakaknya yang nomor 2, Kak Dinda, ini ada yang salah ini Kak gitu. Kenapa tadi kok Dek Danti nggak diajak bareng? Karena itu yang saya lakukan seperti itu. Biasanya. Berarti baru kejadian itu sekali-kalinya yang satunya nggak dibawa, akhirnya yang satunya juga sakit juga. Besoknya dia ini DB dua-duanya bareng. Tapi kalau dari kalian sendiri nih Danti sama Dinta, kalian pernah merasa suatu feeling yang sama nggak sih? Maksudnya keterikatan antar batin gitu antara keduanya gitu, misalnya kayak menyukai warna sesuatu, kemudian misalnya suka barang sesuatu gitu, sama nggak sih kalau kalian tuh? Sama. Paling film ya. Film. Suka film apa? Korea nih. Suka film apa? Barat biasanya. Oh, wes, berarti kamu juga sama. Terus tapi kalau misalnya kayak untuk berteman gitu sama lingkungannya gitu kan biasanya kan suka ada kayaknya dia temannya baik deh, kayaknya enggak. Itu kalian senada nggak sih misalnya? Kadang senada sih atau enggak temennya kadang suka bareng-bareng gitu. Oh, pasti bareng-bareng juga ya. Walaupun beda sekolah. Beda kelas. Oh, beda kelas doang. Oh, berarti satu sekolah juga ya, masih deket ya. Berarti emang nggak bisa jauh ya. Nah, ini kan dua-duanya berarti kan kembar identik, Bu. Betul. Nah, bagaimana Ibu membedakan karakter antara satu sama lain? Karena kan walaupun kembar, misalnya senada dari ujung kaki sampai ujung kepala, tapi kan tetap kalau namanya karakter itu kan ada bedanya nih antara Danti dengan Dinta. Nah, itu kalau dari Ibu sendiri melihatnya gimana? Danti itu kalau gimana, Dinta gimana? Dek Dinta itu agak lebih kalem ya. Kalem maksudnya bukan apa? Kalau buat saya tuh dari kecil itu beda banget. Kalau Dek Dinta tuh kalau dia udah ngantuk itu bisa loh. Adek mana ya? Tahu-tahu tuh dia bisa yang kepalanya di atas tempat tidur, kakinya di bawah tuh Kak. Kalau masih kecil, loh dia di sini gitu. Agak lebih tenang lah. Kalau ini agak lebih. Ada mereka sih, kalau nggak ada mereka aku kasih tahu. Ini agak lebih apa deh? Apa ya? Kan kakak mereka 2 nih, cowok cewek. Katanya ini lebih ke Mas Dio. Ini lebih ke Kak Dinda. Mungkin lebih tegas betul, gitu. Kalau ini mungkin lebih tenang. Cuek nih, gitu. lebih cuek ini. Cuek. Berarti sebenarnya dari karakter udah bisa kelihatan ya, misalnya. Dan kadang mungkin Ibu taunya mungkin menilai ini Dinta apa Danti dari lihat dulu kalau gini karakternya nih kayak gimana nih. Gitu kali ya, Bu. Biar bisa ngebedain gitu, manggilnya biar nggak salah gitu. Kayak gitu nggak sih, Bu? Kalau berdua paling
kadang teman gitu, Mbak kamu bagaimana, ya panggil aja namanya, yang nengok pasti dia gitu. Udahlah saya begitu aja Kak. Kadang turun dari bawah nih saya ajak ngobrol, Dek Danti ini nggak taunya yang saya ajak ngobrol tuh Dinta kan. Nah ini aku Dinta mama, Allah itu sering. Nah, kan kayak misalnya menentukan sekolah nih Bu. Iya. Otomatis kan Dinta sama Danti ini dari kecilnya udah berdua terus. Nah, apakah memang Ibu juga menyarankan untuk kayaknya di sekolah yang sama aja? Kan sebenarnya bisa aja kan karena ini kembar, bisa aja misalnya ada orang tua yang memang memisahkan. Misalnya kayaknya yang satu di sekolah A aja, atau yang satu di B aja, atau memang sengaja gitu sama Ibu biar dia satu sekolah aja deh gitu. Kebetulan memang maunya sama anaknya. Oh, anaknya juga maunya sama. Pengennya satu sekolah gitu ya? Iya. Itu saya kalau untuk urusan sekolah untuk itu udah agak bedak. Kan kayak kemarin mereka daftar di SMA kan, sudah dapat di SMA yang sama, jurusan yang sama. Mereka cobalah daftar nih Kak di sekolah yang berbeda dengan jalur prestasi. Ya itu saya bilang dengan mandirinya mereka lakukan ini nih berhasil. Itu saya bisa yang sekolah yang pertama lah. Saya dapat ini udah ada pengumuman ini, saya tuh bisa 1 jam nggak berani buka karena saya takutnya yang satu diterima, yang satu diterima nggak gitu loh. Saya sampai dari kantor, Dek, nomor ujian kamu berapa ya? Ini berapa? Kan hanya angka ini. Saya lihat, alhamdulillah keterima. Tapi akhirnya mereka mau coba di sekolah yang lain, mereka yang ini, itu pun sama Kak. Akhirnya mereka, Mama aku diterima ini Mama ya, dengan judul ya udah. Ya kalau beda nggak tahu nih nanti kuliah. Biasanya kayaknya udah mulai beda, biasanya kuliah kebanyakan anak-anak yang kembar seperti itu sih. Nah, ini kan kalau misalnya kembar juga pasti ada bedanya nih dalam pola asuh ataupun treatment nih. Kira-kira kalau dari Ibu sendiri ada membedakannya nggak sih antara Dinta dengan Danti? Oh kayaknya misalnya kan kayak kalau tadi kan kita melihat karakteristik Danti adalah misalnya orang yang lebih tegas, sedangkan Dinta yang tenang. Nah, apakah Ibu punya treatment khusus misalnya ke Dinta ataupun ke Danti? Kalau ini sih saya menerapkannya sama ya. Karena itu tadi loh Kak yang saya bilang, kadangkala suka ada rasa bersalah. Misalkan saya pegang satu anak aja nih, aduh kok nggak adil untuk itu. Jadi saya berusaha, bukan berarti saya menyamakan loh. Sekarang pun mungkin mereka baju aja udah beda mau gitu, sepatu udah beda ini ya saya sendiri nih yang suka, Dek, Mama kangen deh kalian pakai baju sama gitu, pengen seperti waktu kecil gitu. Cuma kan udah mah ini, oh ya wes seperti itu. Nah itu saya penerapan sama tetap, walau karakter mereka beda, tapi mereka ya bisa menerima itu, bisa ya. Itu. Kalau dari Dinta sendiri, Mama tuh orangnya kayak gimana sih? Baik, penyayang, tegas. Lelet. Banyak ngajarin hal-hal baru atau kayak ya Bijak ya berarti. Nah kalau dari Danti sendiri, kira-kira Danti paling seneng kalau Mama lagi ngapain deh? kalau lagi nonton bareng. Oh suka, berarti suka nonton bareng sama Iya. Mama. Yang paling gak disuka? Kalau lagi marah. Iya. Nah berarti kan memang cara menyikapi atau pola asuh kepada anak kembar juga dari Ibu sendiri adalah memperlakukan yang sama. Cuman takutnya ada rasa bersalah kalau lagi pegang yang satu atau lagi ngobrol sama yang satu ini. Jadi benar-benar harus serempak ya Bu ya. Itu berarti kan suatu tantangan juga ya sebagai orang tua gitu ya. Nah kalau misalnya nih Bu, ada orang luar yang membedakan kedua anak kembar Ibu nih, kadang kan omongan tetangga tuh nggak enak ya Bu ya. Oh kayaknya Danti begini apa gimana. Nah bagaimana cara Ibu menyikapinya dan memberikan pengertian khususnya kepada anak gitu. Karena kan yang gimana pun yang tahu adalah kan orang tuanya gitu. Contohnya seperti apa Kak? Misalkan? Iya, misalnya ada omongan misalnya nggak enak, gitu apa? Misalnya kayak tadi nih, misalnya di sekolah, Bu kayaknya Danti nih orangnya begini ya, gitu, beda sama adenya. Misalnya contohnya seperti itu aja gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana Ibu nyikapinnya Bu? Kalau saya kadang lebih kepada, oh masa seperti itu ya? Saya tanya lagi, memang tadi kenapa? Saya tanya sebabnya dulu nih, kalau terlalu agak lebih ini kan. Memang kenapa kok bisa seperti itu gitu? Ah kayaknya nggak seperti itu deh. Oh ini gitu, seperti itu aja.
Iya, berarti intinya yang nggak usah diomongin kan, yang tahu kan biasanya orang tua ya. Terus habis itu justru malah anak yang harus dikasih perhatian, pengertian, diedukasi dan segalanya. Nah, tapi buat kita ngobrol-ngobrol lanjut lagi nih bersama Danti dan juga Dinta, buat bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Bunda-Bunda masih setia menemani kami di Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zahra dan juga Ibu Upit dengan Dinta dan Danti. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol bersama Ibu Upit juga banyak banget ya. Nah, terkait dengan Danti dan juga Dinta, kalian suka berantem gak sih? Kalau dia kan kalian akrab banget, tapi kalian juga suka berantem gak sih? Misalnya kayak kakak adik pada umumnya gitu. suka. Apa biasanya hal-hal seperti apa yang kalian ributkan? Mungkin Rebutan kayak mainan gitu, kayak gitu juga gak sih? Iya. kadang. Kadang suka. Memang kalian menyukai hal yang sama juga gitu? Iya. Iya. Tapi kalau misalnya untuk kayak kegemaran, misalnya di rumah punya boneka ini dan itu gitu, sama juga nggak sih? Kadang sama, cuman kadang ada seleranya yang beda-beda gitu. Kalau kamu sukanya apa deh? Kalau misalnya mainan tuh? Boneka beruang mungkin. Nah kalau Danti? Boneka kelinci atau enggak kucing. Berarti masing-masing juga sebenarnya ada perbedaannya juga ya. Tapi mostly-nya, rata-ratanya semuanya juga memiliki kegemaran yang sama. Iya. Betul ya. Nah, gimana untuk ibu kalau misalnya menghadapi anak-anak yang lagi pada berantem nih? Ada perbedaan nggak sih bu misalnya antara kakak sama adik nih? Tapi ini kan benar-benar jelas-jelas yang kembar gitu berantem. Kira-kira ada perbedaan karena kan mereka akrab banget, kasarnya kan gitu ya. Dari mulai dijanin gitu. Iya betul. Kalau saya kadang mereka kalau loh ini ada apa gitu kan udah beda nih. Toto yang ini loh dek kenapa gitu. Nggak ada yang mau kasih tahu itu kenapa. Cuma nanti saya dek kalian harus syukur loh. Kalian berdua. Saya kasih tahu nih temennya yang tunggal. Tuh coba ada lihat Adel ini mereka sendiri loh nggak ada temennya. Udah diam. Udah minta maaf. Kadang ini Apa? minta maaf aja gitu ya dek. Gitulah seru lah kak. Tapi berarti mereka cepet akrab juga ya kalian ya? Kalau berantemnya nggak kedengeran kak. Cuma diem-dieman, sebenarnya diem-dieman mungkin biar nggak ada yang jangan ngasih tahu ini, jangan ngasih tahu itu. Jadi nggak ada yang ketawa. Tapi kayak gitu. Tapi bu kasih tips dong misalnya kepada bunda-bunda mungkin yang pengen punya anak kembar, terus habis itu dan pengen tahu bagaimana cara merawat atau melakukan treatment pola asuh terhadap anak kembar itu seperti apa gitu bu, supaya nggak kewalahan gitu. Tipsnya apa? Lebih kepada mungkin tidak membedakan ya, untuk sementara tidak membedakan dengan kedua kembar ini. Kadang kan ada juga 3, 4. Tidak membedakan dalam artian kalau bicara memang harus berbeda. Itu ada masanya kok. Ini anak-anak ini dari TK, SD, SMP gitu. Itu mereka benar-benar yang bareng dengan rutinitas, dengan aktivitas yang sama, dengan dia punya baju ini sama. Tapi di saat mereka memutuskan untuk Ma, aku maunya warna merah, Ma, itu saya balikan lagi ke mereka. Tidak saya ini. Walau ada rasa kangen pasti normal kan, namanya dulu kecilnya seperti apa kok beda, ada, cuma saya enggak terlalu yang apa ya, memaksakan gitu. Iya, betul sekali. Nah, mungkin bisa dikasih kesan juga gitu apa? Mungkin motivasi kepada bunda-bunda di rumah gitu supaya misalnya merawat anak kembar tuh sebenarnya enjoy aja loh, maksudnya fun aja gitu. Iya. Kalau memang kitanya juga misalnya punya pola asuh yang tegas, yang bijak, misalnya segala macam. Nah, mungkin bisa dikasih tahu ke bunda-bunda di rumah. Ya mungkin jangan stres duluan kali ya. Lebih kita melihat anugerah yang kita dapat nih, 2 anak dengan wajah yang sama, dengan apa ya, bentukan yang sama, itu aja udah menjadikan satu kebahagiaan, di mana mungkin hal-hal yang kalau gini loh, kalau kita bicara sisi negatifnya, lo repot lo seperti itu kan kak. Itu pasti akan ada nih sebenarnya pola pikir kita aja loh yang ininya kan,
balik lagi kita ke pola pikir. Seperti itu udah yang ada repot aja Kak, ya kan? Megang yang ini repot dengan yang ini itu nggak akan selesai. Tapi dengan kita enjoy, kalau saya lebih kepada itu, saya lihat ini mereka saat kecil Kak bareng nih berdua. Wah, saya hanya bisa pulang kantor gitu, saya duduk ini itu kok lucu ya, dia keluar masuk keranjang gitu kan, turun ini kadang mereka rebutan apa tuh Dek, mainan, udah gigit-gigitan ya. Saya kan kalau kita lihat capeknya pasti itu yang menurut saya jangan dibuat stres, karena mereka pun dunia mereka berdua ini pasti mereka bisa imbangin. Kalau balik lagi kalau kita udah stres kita menjalani udah malah jadi bikin lelah ya, betul, buat bundanya juga banget. Apalagi kalau kita juga kerja ya. Kalau kita kerja itu seperti itu. Nah tapi nih pertanyaan untuk Danti dulu deh, kira-kira kamu pernah terlintas nggak sih misalnya membayangkan kayak aku punya saudara yang mirip banget sama aku gitu, pernah terlintas kayak gitu nggak sih? Pernah kayak mikir kayak muka aku sama Dinta mirip banget ya kalau di foto gitu. Tapi kadang kamu juga suka nggak sih kayak misalnya ketika misalnya Dinta lagi foto nih kayak itu kan aku juga gitu. Maksudnya kan kayak walaupun beda ya tapi kayak itu foto aku juga gitu. Iya. Pernah gitu nggak sih? Pernah kayak mirip banget gitu. Pernah terlintas ya? Iya. Nah terus rasanya gimana tuh kalau kayak gitu? Kayak lucu aja gitu. Lucu ya, jadi lucu. Iya. Ada dua gitu ya. Iya. Nah kalau untuk Dinta, nah pernah nggak sih khususnya Dinta gitu ataupun misalnya Danti juga memanfaatkan kemiripan kalian misalnya di kehidupan sehari-hari, misalnya kayaknya misalnya Dinta aja deh yang maju. Itu pernah nggak sih? Karena kan wajahnya sama gitu. Enggak ya, jangan. Ulangan gantian ya Kak. Iya, soalnya saya ada kejadian nih Bu, kayak teman saya ada yang kembar, jadi kuliahnya di mana satu nggak masuk gitu, pakai kembarannya Bu buat masuk. Jadi contoh ya. Ada gitu nggak ada? Nah, kalau misalnya sering berantem, kalian berdamainya gimana? Kalau bukan suruhan dari mamah nih? Biasanya Danti duluan yang minta maaf. Oh, Danti duluan. Oh, kakak ya. Kakaknya yang selalu mengalah. Yang buat marah duluan siapa nih? Dinta ngeselin kan. Oh, berarti Danti biasanya suka minta maaf duluan ya sama Dewa. Bagus nih, patut dicontoh nih bunda-bunda sebagai kakak seperti itu ya. Biasanya kalau minta maaf gimana? Minta maaf ya tapi masih rada kesel-kesel gitu. Nggak ikhlas ya? Minta maaf dong gitu ya. Gue minta maaf ya gitu. Enggak gitu. Masih kesel gitu tapi mau minta maaf. Iya, biar nggak lama-lama berantemnya. Terus kamu kalau kakak minta maaf gimana? Maaf, dimaafin. Terus aku minta maaf balik. Oh, sweet. Nah, kalau misalnya hobi nih, kira-kira kamu punya hobi apa nih kalau untuk Dinta? Nonton film, berenang, sama baca buku. Kalau kamu? Sama nonton film, nari, sama berenang juga suka. Berarti baca buku nggak suka ya? Lebih ke Kurang, Dinta kurang. ya? Iya. Berarti ini kayaknya social life banget nih. Ini yang ini buku nih. Nah, kalau untuk makanan, kira-kira kalian ada yang disukain nggak sih? Misalnya makanan yang sama banget, misalnya yang satu sukanya makanan apa, yang satu nggak, atau sama? Kalau untuk makanan? Masih ya? Sama. Sama. Iya. Apa makanan yang paling disukain? Sushi. Iya, sushi. Sushi sama dong, kayak aku. Pasti bisa makan bareng. Tapi kan kalian kan mendapatkan pola asuh yang sama, terus tapi punya selera yang berbeda juga. Pernah merasa iri nggak sih satu sama lain gitu? Ada kecemburuan sosial gitu? Pernah. Pasti pernah ya? Pasti. Tapi kalian suka curhat sama satu sama lain juga nggak sih? Kayak terbuka, Iya, saya sering, gosip jadi sering. cuma berdua gitu. Temen kita gini-gini loh gitu. Iya, Jadi kayak sering. dia seru ya? Iya. Kayak gitu. Nah, suka dukanya Bu, gimana nih memiliki anak kembar terakhir? Lebih banyak sukanya mungkin. Sukanya ya? Iya. Dan sukanya apa? Sukanya ya melihat mereka sama. Terus kebetulan sekali nih ya saya bersyukur dari anak-anak ini kecil ada wadah Yayasan Nakula Sadewa Indonesia yang dibawahi Kak Seto tuh ya saya ada masuk di dalamnya gitu loh.
Jadinya di situ juga saya bisa bertemu, anak-anak ini bertemu dengan saudara-saudara Teman-teman kembarnya. yang lain. Saya pun juga bisa belajar Parenting Iya, seputar seperti merawat itu, anak itu. kembar Iya. seperti itu ya. Jadi lebih banyak sukanya mungkin ya. Nah ini penting banget nih buat bunda-bunda di rumah juga misalnya yang mempunyai anak kembar atau yang nggak tahu misalnya cara mengurus anak kembar gimana. Nah sekarang banyak sekali ya tempat-tempat yang menyediakan seputar dengan parenting yang tadi Bu Pit sebutkan. Terus di sana juga bisa diperkenalkan juga nih sesama anak-anak kembar sehingga mereka juga mendapatkan wawasan seputar dengan sosialnya seperti apa, bagaimana cara berinteraksi dan juga bagaimana cara merawat atau pola asuh sebagai orang tua yang mempunyai anak kembar. Nah, tapi terima kasih ya untuk Danti dan juga Dinta dan Ibu Pet yang sudah datang pada hari ini. Sama-sama kakak. Dan gak berasa ternyata kita sudah di penghujung acara. Ya bunda-bunda, jangan lupa untuk saksikan terus persembahan untuk bunda di episode selanjutnya yang pastinya gak kalah menarik daripada episode hari ini. Dan saya Zara Masid bersama dengan Saya Ibu Upit. dan juga Danti. serta Dinta. kami pamit undur diri. Bye-bye. Bye.